Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing terlebih dahulu. Ketua kelas siapa? Pimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Utami sama Nadia. Kenapa? Dua-duanya apa? Ada yang tahu kenapa apa? Rainan. Nggak sahur ya, pasti ya. Oke. Semuanya pada sarapan? Oke, berarti masih fokus. Sahur? Sahur. Puasa? Alhamdulillah, insya Allah ya. Lalu, semua sudah siap untuk pembelajaran pada hari ini? Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, coba kita lihat terlebih dahulu yang akan kita capai pada hari ini, yaitu peserta didik kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Lalu peserta didik atau kalian dapat menentukan unsur-unsur pada buku fiksi dan non-fiksi. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang buku fiksi dan non-fiksi. Oke, tentang unsur buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum itu, coba punya permainan. Ada yang bisa menebak tidak? Gambar yang paling berbeda yang mana? Kalau ada, berarti kalian masih fokus. Yang mana? Maju. Kalau sudah ketemu, maju. Jangan yang sana yang sini, maju. Maju coba. Kamu katanya ketemu. Iya. Coba. Ayo, kamu maju aja. Ditunjuk yang mana? Ini yang ada. Oke, betul. Yang tidak ada bedanya. Oh iya ya. Gimana sih kalian? Bagus. Berarti kamu masih fokus. Nah, karena kalian masih fokus, berarti kalian tandanya sudah siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Nah, ini gambar novel apa? Siapa yang sudah pernah membacanya? Belum? Sudah pernah menonton filmnya? Sudah, minimal kalian sudah pernah menonton filmnya dan kalian mengetahui ini novel Laskar Pelangi. Nah, novel ini merupakan novel yang terkenal, bahkan dibuatkan sebuah film, betul? Karena kalian sudah pernah menontonnya, bagus gak kira-kira filmnya? Iya? Ada yang tahu pesan moralnya apa? Tidak, belum pernah nonton? Belum. Nanti habis ini PR-nya kalian nonton ya? Ya. Film Laskar Pelangi. Nah, membaca buku itu sangat mengasihkan, bukan? Mengasihkan tidak menurut kalian membaca buku? Asik. Ayo loh, kemarin saya sudah ngirim tes. Kata kalian semuanya jawabannya nomor 1, sekalian menyukai membaca buku. Semuanya rata-rata setuju. Berarti kalian harusnya membaca buku itu asyik menurut kalian. Nah, sebelum mulai membaca buku asyik ya. Sebelum mulai membaca buku ya, alangkah lebih baiknya kalian itu harus mengetahui jenis buku apa yang mau kalian baca. Nah, hal itu akan membantu kalian dalam memahami isi buku dan membacanya. Secara garis besar, buku ada berapa jenis? Dua. Buku apa saja? Fiksi dan non-fiksi. Oke.
unsur buku fiksi dan non fiksi. Kenapa? Ada yang tahu tidak? Mengapa kalian harus mempelajari itu? Karena pintar. Oke. Karena selain kalian harus memahami jenis buku terlebih dahulu sebelum kalian membacanya, unsur-unsur buku juga perlu diketahui karena pengetahuan ini juga dapat membantu kalian untuk memahami pikiran-pikiran yang dikemukakan pengarang dan memudahkan kalian untuk menentukan informasi yang terdapat dalam buku ya. Jadi sebelum kalian membaca buku, kalian harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsurnya, jenis bukunya, supaya kalian nanti pas membaca buku tidak oleng, tidak bingung ini bukunya tentang apa sih, gitu kan. Nah, sekarang kalian coba berkelompok sesuai dengan yang sudah saya siapkan di depan sini. Yuk. Dimulai dari sekarang, tidak ada penolakan atau bantahan. 1. Ayo, yang berbeda hanya badan kalian. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1 sini. Kelompok 2 sana belakangnya. Kelompok 3 sini. Kelompok 4 situ. Kelompok 5 dan kelompok 6. Yuk, cepat. Yang berbeda hanya badan dan tubuh kalian. Kalian hanya membawa buku dan badan. Hanya bawa buku dan tubuh kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Tengah sini. Satu sini. Satu itu non fiksi 1, non fiksi 2 kelompok 2, non fiksi 3 kelompok 3, fiksi 1 kelompok 4, fiksi 2 kelompok 5, fiksi 3 kelompok 6. Ya. Non fiksi 1 kelompok 1, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Yuk, berarti fiksi 3 di sini. Hati-hati ya, jangan mati ya. Lain kali diperhatikan karena di sini banyak kabel. Yuk, sekarang kelompok non fiksi 1. Pelan-pelan jangan lari. Non fiksi 2 di sini. Non fiksi 3 di sini. Fiksi 3, fiksi 3, fiksi 2. Non fiksi 1. Non fiksi 1. Non fiksi 2 di sana. Non fiksi 3 di sini. Kalian kelompok berapa? Yang mana? Tuh, fiksi 2. Ya udah di sini aja. Fiksi 3. Fiksi 1. Fiksi 1. Fiksi 3 di mana? Fiksi 3. Sini. Fiksi 3 mundur lagi ke belakang. Nah, berarti fiksi berapa? 2. Fiksi 1. Fiksi 1 sana. Ya udah sini aja sini. Itu mana? Memang kelas 2 kamu fiksi berapa? Fiksi 3 di mana? Gabung sama kelompoknya. Ayo. Ayo, waktunya berjalan.
3, ini juga 3. Non fiksi 2, fiksi 2, ini 3, fiksi 1. Sini. Oke. Nah, coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Ini nanti yang akan kalian cari atau yang akan kalian temukan di dalam LKPD yang akan saya bagikan. Nah, nanti kalian akan mencari tahu unsur buku non fiksi dan unsur buku fiksi. Lalu kalian juga akan mencari tahu isinya. Isi buku ini yang nanti akan saya bagikan kepada kalian. Saya bagikan ini terlebih dahulu. Fiksi 1, fiksi 2, fiksi 3, non fiksi 1, non fiksi 1, non fiksi 2, non fiksi 3. Nah, coba kalian buka terlebih dahulu, kalian lihat terlebih dahulu. Nanti di situ kalian akan menonton sebuah, jangan langsung ke situ, Mbak. Biarnya lagi. Halaman kedua. Nah, nanti kalian akan melihat sebuah video ya. Nanti kalian akan mencari tahu unsur-unsurnya yang terdapat pada buku. Oke, sudah pada siap semua? Nanti kalian akan mencatat unsur-unsur baik sesuai dengan kelompok kalian ya. Non fiksi berarti mencatat unsur non fiksi. Kalau fiksi berarti mencatat unsur fiksi. Non fiksi mencatat unsur non fiksi, fiksi mencatat unsur fiksi. Oke. Nah, perhatikan videonya terlebih dahulu ya. Halo semuanya, Kedengaran? semangat ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Tetap bersama dengan saya, Bu Melati Agnia Patricia, dalam pembelajaran unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kita sering mengenal pepatah singkat, buku adalah jendela dunia. Membaca buku dapat memberikan kita banyak informasi mengenai apapun yang ingin kita ketahui. Terdapat dua jenis buku yang dapat dijadikan bahan bacaan, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Jadi, apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Mari belajar bersama dengan saya pada materi pembelajaran kali ini. Simak ya videonya. Buku fiksi adalah buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa hasil dari rekayasa imajinasi pengarang. Terus, sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang menyajikan berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Ciri-ciri buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi memiliki ciri menggunakan gaya bahasa konotatif, bersumber dari imajinasi seorang penulis, bersifat hayalan dan berbentuk rekaan karena hanya untuk menyajikan perasaan atau yang diinginkan oleh penulis. Buku non-fiksi memiliki ciri menggunakan gaya bahasa denotatif, bersumber dari data yang nyata, bersifat tidak rekayasa dan berbentuk informatif karena data yang digunakan bisa berguna untuk para pembacanya. Unsur-unsur buku fiksi dan
fiksi memiliki 7 unsur. Yang pertama, sampul buku, perincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi merupakan cerita buatan yang bersifat imajinatif dan bahasanya kiasan. Buku non-fiksi dikumpulkan berdasarkan data real yang informatif dan bahasanya lugas atau denotatif. Contoh buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi terdapat beberapa contoh. Yang pertama dongeng, yang kedua cerpen, yang ketiga novel, yang keempat drama, yang kelima puisi, dan terakhir komik. Contohnya dapat kalian lihat pada tampilan layar. Dan buku non-fiksi terdapat beberapa contoh, yaitu buku biografi, buku literatur, buku pendamping, dan buku motivasi. Contohnya juga dapat kalian lihat pada tampilan layar. Baik, semoga video pembelajaran tentang materi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi dapat kalian pahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat langsung menerapkan apa yang telah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Oke, sudah ditulis masing-masingnya? Cepetan belum? Oke. Diulang lagi. Sekali lagi ya. Nah, untuk para pembacanya, Siap-siap. unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi memiliki 7 unsur. Yang pertama, sampul buku, perincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan terakhir penyajian alur cerita. Buku non-fiksi memiliki 7 unsur. Yang pertama, sampul buku, perincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi merupakan cerita buatan yang bersifat imajinatif dan bahasanya kiasan. Buku non-fiksi dikumpulkan berdasarkan data real yang informatif dan bahasanya lugas atau denotatif. Contoh buku fiksi dan buku non-fiksi. Sudah? Sudah? Oke. Sekarang kalian buka lembar selanjutnya di kegiatan 2. Sudah membuka lembar selanjutnya di kegiatan 2. Di situ lembar selanjutnya, di situ kalian akan menemukan isi dari masing-masing unsur tersebut ya di buku yang sudah saya bagikan tadi. Yang buku fiksi kalian mendapatkan buku dengan judul Lalu Kembali Biru. Oke, nanti ini kalian akan menganalisis atau menemukan dari ketujuh unsur tersebut yang mana yang merupakan tadi apa saja unsurnya? Sampul buku. Sampul bukunya kalian analisis. Kalian berikan alasan sampul bukunya seperti apa? Apakah bagus atau kalau misalkan lihat buku non-fiksi, buku fiksi, buku non-fiksi. Perbedaannya di mana? Kalau buku non-fiksi berarti lebih kaku. Kalau buku fiksi berarti lebih berwarna karena ini merupakan imajinasi ya. Nanti kalian beri komentar saja menurut dengan diskusi teman kalian, oke? Kalian bisa membuka lembar selanjutnya. Nih, di sini nanti kalian akan mengisi sampul bukunya seperti apa, judulnya apa, terus ilustrasinya seperti apa, rincian subbab bukunya seperti apa saja, subbab bukunya, terus judul subbabnya apa saja, terus isi bukunya seperti apa. Lalu cara menyajikan buku ini untuk yang apa ini? Non-fiksi. Cara menyajikan bukunya seperti apa, bahasa yang digunakannya seperti apa, terus
penjelasan. Nah, seperti itu juga dengan yang non fiksi sesuai dengan instruksi yang ada di AKPD. Sekarang mulai kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Saya beri waktu selama 10 menit. Iya. 10 menit. Waktunya tidak banyak. Loh, mana? Kamu kelompoknya mana? Enggak ingin bagi penulis. Sini lah. Nanti kamu takutnya tercampur sama Ya, apalah. Pikir ya. Marah-marah lagi puasa, marah-marah. Yang mau ditulis, siapa yang mau nulis? Ya. Saya sudah mau. Lihat sampulnya, ilustrasinya seperti siapa? Ada apa aja di dalam sampulnya? Ada penulisan, terus ada penerbit. Dikasih ini. Terus bahasanya yang digunakan seperti apa? Baku atau apa? Ya. Oh, itu Mana sih kelompoknya? Gabung ya, gabung. Jangan pisah begini, gabung. Ayo melingkar. Kalau berkelompok itu berarti melingkar. Ya, kalau ini biasanya di maksudnya sini apa aja? Gak usah sini semua, kamu cuma kasih makannya. Apa yang ditulis oleh penulis untuk kasih makan. Berarti kamu harus mencari tahu tokohnya siapa aja. Iya, di sini kan ada. Nah, terus semuanya bawahannya letaknya seperti apa? Garis besarnya aja mau ada semuanya, kayak misalkan tokoh utamanya atau ada tokoh ini kan tiga tokoh. Nah, ini tema ceritanya tentang apa? Terus bahasa yang digunakan kalau untuk fiksi bahasanya biasanya seperti apa? Dibandingkan dengan buku non-fiksi, kalau non-fiksi lebih ke baku menurut KBBI kan. Itu nanti jelas itu nanti disusun aja karakternya seperti apa. Punya dia ceritanya sebenarnya maju mundur sudah mendengarkan tadi kan? Sudah kan? Ini untuk yang satu lihat ilustrasinya. Di sini kalian punya sampai bukan hanya jadi dalam satu buku ini ada apa aja.
Oh. Jangan ditulis semuanya tapi jangan ya. Iya disingkat pakai singkat. Ada puji tulis. Kata pengantar isinya apa? Kata selamat atau terima kasih, kata pengantar. Ada selamat. Ada selamat. Jangan dibawa semua ya. Yang dikatakan pengantar ini adalah aja penulis juga ngomong apa aja sih. Biasanya pengantar itu ada terima kasih pada siapa, apa yang menceritakan garis besar isi buku ini. Jelaskan. Jadi nanti garis besarnya adalah kalian harus itu judulnya yang ngomong kalau mau kemana? Ayo ikut diskusi. Lima menit lagi ya. Udah selesai. Ayo kamu yang gabung ke situ. Maunya mana ini? Pengaruh perkembangan teknologi dan kerusakan kesehatan. 5 menit lagi. 3 menit lagi. Bencana. Disingkat aja. Iya. Oh, bencana. Bencana alam. Sekolah
Siswa Malang. Buku ini kok bahas topik bisa Terdeteksi dari pekerjaan pengelolaan satuan scan klik stop. Sing jahatnya ini kenapa? Sudah? Belum. Sudah? Yuk. Ya sudah selesai kelompok siapa? Belum semua. Ini waktu terus berjalan loh. Oke yuk, dikumpulkan yuk, selesai tidak selesai. Yang belum ditulis nama anggotanya ditulis dulu. Jangan pokok dan Oh,
Udah ditulis sama fotonya. Love you teman-teman. Love you kawan. Sudah semua, saya ingin perwakilan dari non visi dan visi untuk maju ke depan mempresentasikannya. Siapa yang mau? Siapa yang ingin menyajikan hasil kerja kalian? Satu saja. Ayo kelompoknya Zira nih. Tidak ada ruginya untuk ayo kelompoknya Zira berarti semuanya maju, bukan hanya Zira saja. Nih, awas jangan lari lagi. Yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum. Terus unsur-unsur. Langsung ini aja di presentasi ini aja. Unsur-unsurnya ada apa aja? Seperti itu. Terus ininya pokoknya dibaca unsur-unsur hukum terkait itu ada apa saja? Oke, perhatikan yang ada di depan. Perhatikan teman kalian. Jadi unsur non fiksi ada apa aja? Ayo, udah satu anak aja nggak apa-apa yang baca. Udah diisi. Jangan lupa cadangan tidak. Ya, pecah. Penjelasan tentang seseorang yang ingin menguasai hal dengan cara mencapai
memakai bahasa biasa memakai bahasa tidak memakai bahasa Sudah, ditutup. Kalau sudah ditutup. Sekian dari kelompok kami. Oke, jadi kesimpulannya apa? Tadi yang pernah kalian baca buku masing-masing. Kalau buku fiksinya tentang apa buku fiksinya? Bagian buku fiksi tentang apa buku fiksi? Isinya tentang apa bukunya? Laut kembali biru. Isinya tentang apa? Laut. Ya. Jadi di buku ini isi ceritanya adalah ada seseorang yang ingin merusak laut dengan cara apapun. Jadi atas kelakuannya banyak burung-burung yang memakan ikan atau kerang itu mati akhirnya karena kecerobohan dari sikapnya itu. Gitu ya. Terus kalau yang buku non fiksi apa isinya? Tentang apa? cara menjaga kelestarian Oke, cara menjaga kelestarian alam. Di buku ini kalian itu diajak untuk menjaga kelestarian alam karena bagaimanapun kalian sangat membutuhkan alam. Dan lalu unsur buku non fiksi ada apa saja? Non fiksi, halo yang non fiksi. Terus oke, terus isi buku ya. cara menyajikan buku Ya. Fiksi. sistematika penulisan Oke, yang fiksi. Jadi itu ya, paham tentang ketujuh unsur dari masing-masing buku fiksi dan non-fiksi. Setelah itu saya ingin tahu, tadi kan saya sudah membagikan selembar kertas yang sangat kecil. Tuh? Ya. Kurang kecil ya. Kalian bukan terfokus dengan yang ada tulisannya, tapi lembar yang kosong. Itu di lembar tersebut kalian akan mengisi jawaban yang ada di depan sini. Jadi kalian, saya minta untuk evaluasi apakah kalian paham dengan materi hari ini. Saya akan memberikan 4 soal evaluasi, gampang kok soalnya, tentang tulisan nomor 1, tuliskan 5 dari 7 unsur buku non fiksi ya. Lalu tuliskan 5 dari 7 unsur buku fiksi. Tuliskan persamaan unsur buku fiksi dan non fiksi. Kan tadi ada persamaannya kan? Terus yang menjadi perbedaan unsur buku fiksi dan non fiksi itu apa saja tadi unsurnya? Yuk. Langsung kalian tulis, saya beri waktu 5 menit. Beri nama aja. Kalian tunggu memberi nama kalian. Semuanya, semua anak semuanya menjawab ini. Orang tua, ya jangan gede-gede ya. Tulisannya jangan yang besar-besar, tulisannya diperkecil. Kalian isi identitas nama kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak punya pulpen? Saya. Yang tidak mempunyai pulpen? Oke. Bisa dibagiin. Pokoknya siapa jago menyanyi. Saya beri waktu 5 menit ya.
Apa sih? Iya, Pak. Jadi proyek apa? Saya sudah tidak masuk ke keluarga kali ini. Oke, sudah selesai semua ini? Sudah. Berarti kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Sebelum saya tutup, saya ingin ingatkan lagi. Coba satu anak, ada yang tahu apa unsur buku non-fiksi? Apa saja? Jujur buku. Penyajian isi. Sistematika penulisan, gaya bahasa yang digunakan, terus judul subbab ya, isi cerita seperti apa penyajiannya. Oke, kalau yang fiksi, maksudnya Sistematis penulisan. penyajian.